prank se-Indonesia, ternyata Sandi mau pindah ke PKS bukan ke PPP, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sandiaga Uno bisa dibilang politisi yang baru muncul di negeri ini. Sebelumnya ia dikenal sebagai pengusaha yang suka jogging. Ia pun baru bergabung dengan Gerindra pada 2015 silam. Namun kiprahnya di politik tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Kalah Andi Arief, meskipun sudah lama berkecimpung di Partai Demokrat. Mantan Ketua HIPMI itu pernah menjabat sebagai Wagub DKI, kemudian ikut Pilpres 2019 sebagai Cawapres. Dan terakhir ia ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata oleh Presiden Jokowi menggantikan Wisnu Tama. Di Gerindra, ia juga masuk jajaran elit partai yang diamanahkan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Hanya saja Sandi mendapatkan keistimewaan tersebut bukan tanpa pengorbanan. Untuk jadi cawapres saja, triliunan rupiah duitnya habis. Itu pun masih kalah. Gak mau diporotin oleh Prabowo yang mau nyapres lagi, dia pun berniat pindah partai. Dan banyak warga plus 62 yang mengira kalau Sandi mau pindah ke PPP. Karena tanda-tandanya pun sudah ada, seperti ia pernah mau dicalonkan jadi ketua umum PPP setelah Roma Hurmuzi tersandung kasus korupsi. Kemudian Sandi sering menghadiri acara PPP, hingga telah meminta izin kepada Prabowo untuk menemui PLT Ketum PPP Mardiono. Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Syariah PPP Mustafa Akil Siraj, bahwa Sandi pernah mengatakan berniat bergabung dengan PPP. Sedangkan kader Gerindra Kamrul Samad mengungkapkan Sandi mau pindah ke PPP karena mau jadi ketua DPR. Hanya saja pernyataan anak buah Prabowo ini rada gak masuk akal. Karena untuk jadi ketua DPR itu kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Sedangkan PPP pada pemilu 2019 lalu memperoleh suara terdikit di DPR. Justru lebih logis Sandi jadi kader PDIP kalau mau mendapatkan jabatan itu. Karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu pada 2014 dan 2019 lalu. Tapi apapun alasan yang disampaikan oleh kader Gerindra tersebut, mau benar atau dibuat-buat, yang jelas menunjukkan bahwa Sandi mau pindah partai. Bak kena prank se-Indonesia, ternyata Doi mau berlabuh ke PKS Pro NSIS, bukan ke PPP. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan. Seperti Sandi sempat mengatakan, kalau hatinya oranye, yang kita tahu sendiri bahwa oranye merupakan warna resmi PKS. Kemudian Sandi juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk berjuang bersama PKS. Saya lihat di sini banyak oranye, hati saya juga ke oranye. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah kepada PPP. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti sampai saat ini. Berjuang pakai hati, berjuang yang sangat pantang menyerah. Tidak pernah lelah dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa insya Allah dibukakan jalan. Lanjut Sandi lagi, cadas. Gak kebayang betapa terkejutnya kader PPP mengetahui Sandi mengatakan hal demikian. Jangankan kader PPP, warga dunia maya saja terkejut mendengar berita itu. Lantas apa yang menyebabkan Sandi berubah pikiran? Jadi lebih tertarik bergabung ke PKS daripada PPP? Pertama, sudah menjadi rahasia umum kalau dia ingin jadi cawapres Ganjar. Dengan bergabung bersama PPP, harapannya hal itu bisa terwujud karena PPP juga mengusung gubernur Jateng tersebut. Tapi PDIP berpikiran lain, tidak tertarik untuk mengusungnya. Sehingga Sandi cawe-cawe ke PKS agar jadi cawapres Anies. Dan kedua PKS memang sejak lama berniat menduetkan Anies Sandi. Hal ini tentu tidak lain tidak bukan karena faktor logistik, bukan karena faktor elektabilitas Sandi. Dengan Menteri Pariwisata itu jadi cawapres Anies, maka dana kampanye sebagian besarnya Sandi yang tanggung, sehingga PKS tidak perlu keluar modal yang besar. Bahkan bisa dapat untung seperti pada Pilpres 2019 lalu, Sandi memberi uang sebesar 500 miliar rupiah kepada partai dakwah tersebut sebagai syarat mengusungnya sebagai cawapres Prabowo. Yang mana mahar politik ini diungkapkan oleh kader Demokrat Andi Arief. Tapi masalahnya untuk Sandi bisa berduet dengan Anies lagi tidak semudah itu Ferguson.
Oke lah, dia jadi kader PKS dan diusung oleh PKS sebagai cawapres Anies. Tapi apakah partai lain setuju? Demokrat tentu tidak, karena telah menyodorkan nama ketumnya AHY sebagai cawapres Anies. Nasdem juga belum tentu mau. Jadi bisa dibilang sekarang, nama Sandi sudah buruk di mata pendukung Jokowi karena dia menyatakan minat untuk bergabung bersama partai yang kadernya doyan nyinyirin Jokowi, PKS. Dirinya juga sudah tidak diterima lagi oleh Gerindra karena tidak loyal kepada partai. Jadi cawapres Anies belum tentu jadi. Itulah risiko kalau jadi politisi pelin-pelan. Bagaimana menurut Anda? Siapa mau jegal Anies? Woi, Bang Paloh sudah bersuara tuh, ditulis oleh widodo@ekspedisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Surya Paloh kembali mencoba menuai simpati publik, sekaligus kalau bisa memancing kemarahan pendukung Anies Baswedan yang sebagian diantaranya memang dikenal sumbu pendek atau bak pentol korek yang sekali dipicul langsung menyala amarahnya. Ketua Umum Nasdem itu belum lama ini mengatakan bahwa ada penjagalan yang diterima oleh bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan supaya gagal maju di Pilpres 2024 nanti. Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Bagaimana kita berkilah tak ada penjagalan? Ya, fakta lapangannya ada itu. Pastilah itu ada penjagalan. Saya pun nggak tahu, terasa bagaikan angin yang menyentuh tangan dan bahu kita. Ada desiran, tapi kita nggak bisa tangkap angin itu. Saya nggak tahu, mungkin dari supranatural kali, bisa saja. Kata Paloh saat diwawancari CNN Indonesia di Nasdem Tower Jumat 5 Mei. Ini nih, mulai memancing reaksi sebagian pendukung Anies dan para simpatisan partai yang berkoalisi di kubu Surya Paloh. Menuding ada upaya penjagalan sampai menyebut ada fakta di lapangan pula. Kalau memang benar, sebut nama atau datangi orangnya saja, jangan main tebak-tebakan yang gak jelas seperti itu, Bang Paloh. Seolah belum cukup, Bang Brewok juga berkata soal potensi kegagalan Anies, tapi sambil menuduh lagi kayak begini. Kalau dia gagal, kita terima kegagalannya itu. Bagi siapa yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tak maju. Sebetulnya gak usah merajuk dan memancing potensi amarah dari kader dan simpatisan partai koalisinya begitu. Lagi pula siapa yang mau jegal Anies? Wong gak usah dijaga saja, elektabilitasnya stagnan dan cenderung nyungsep kok. Kalaupun ada narasi-narasi yang mencoba meluruskan informasi bengkok yang sengaja disebarkan buat mendongkrak citra Anies, itu sih bukan menjegal namanya. Mereka hanya membagikan fakta dan menegakkan kebenaran karena tidak ingin masyarakat menelan informasi palsu yang sengaja disebar agar diyakini sebagai kebenaran. Kalau memang Surya Paloh bersikap gentle dan mau bersaing secara fair sebagai upaya mempertahankan elektabilitas jagoannya agar tidak kalah melulu dari Ganjar dan Prabowo, ya lakukan secara elegan, jangan kayak ngemis simpati dengan mengatakan hal yang belum tentu benar itu. Atau jangan-jangan kubu Bang Paloh sedang mengopi cara yang dilakukan oleh kubu Prabowo dengan teori kecurangan TSM pada Pilpres yang lalu, hanya lakonnya saja yang berganti orang. Sungguh memalukan kalau katanya Bang Paloh merupakan pengusaha kelas kakap, tapi bersaing secara fair saja terkesan enggan atau kurang mampu. Kayak begitu kok mau jadi kingmaker meniru Megawati as a queenmaker dengan pengaruhnya, tak hanya di PDI Perjuangan. Malu sama brewok Bang Paloh, begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda?